Halo warga, Halo Minje. warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Minje. Wah, semangat banget nih. Bang Bayu si merah. Yoi. Wah, gimana bang? Kabarnya atau lagi ngapain nih? Kita tiba-tiba ganggu telepon. Lagi ini nih, tiba-tiba DM dapat checklist biru akun yang komunitasnya. Tapi mau pastiin dulu beneran apa enggak tuh checklist birunya. Jangan sampai kenapa-napa. Aduh, Bang Bayu Aditya ya bang. Lebih suka dipanggil Bang Bayu Aditya atau Bang Bayu si merah nih? Bayu aja nggak apa-apalah. Aman. Kalau boleh tahu nih bang, maksudnya kan banyak yang, maksudnya bang Bayu juga labelin diri sendiri gitu. Bayu si merah. Si merah tuh maksudnya julukan itu dari mana sih bang? Kalau boleh ceritain. Si merah itu karena berani dan juga suka salah satu klub di Liga Inggris lah pokoknya. Apa tuh? Kan merahnya ada 2 tuh ya, salah satu itulah pokoknya. Ayo guys, tebak guys. Kasih clue-nya, anak saya namanya Anpil lah, udah pasti tahu. Oke, Minji juga nggak mau nebak biar nanti audiens aja yang nebak ya. Oke. Nah berarti ini kan kalau dilihat-lihat nih, kalau didengar-dengar, dilihat terus kita ikutin gitu ya, kayak Bang Bayu nih udah jadi bintang banget nih ya di dunia futsal Indonesia gitu. Kalau boleh. Aduh. Enggak lah. Cuman berpengalaman sama punya beberapa kali tim liga aja, bukan bintang. Enggak bintang, masih banyak yang lebih bintang. Aduh. Gue pengennya jadi Tata Surya biar bisa nyiptain bintang. Oh benar. Boleh, kalau itu boleh. Kita dukung nih biar jadi Tata Surya futsal Indonesia gitu ya. Yes. Bang, ceritain kali, maksudnya kenapa nih futsal yang abang pilih jadi ya abang geluti secara pengalaman dan sekarang ini gitu. Mungkin boleh ceritain dari awal tuh kayak gimana gitu. Oke, singkatnya itu adalah aku dulu jadi pemain sepak bola. Jadi pemain sepak bola yang udah main di salah satu junior klub Indonesia. Terus 2 kali patah kaki di kaki yang sama, sebelah kiri lututnya. Jadi divonis nggak bisa main sepak bola lagi. Jadi tapi aku dengan kecintaan aku sama bola tetap mau berkarya sama bola. Jadi aku memutuskan untuk pindah haluan ke futsal, karena futsal itu kan bodinya nggak keras-keras banget kan. Jadinya bisa, insya Allah bisa lebih aman sama ke freestyle sih. Kurang lebih sih kayak gitu sih intinya gitu. Itu dari SD lah, kurang lebih dari SD. Terus pada saat aku cedera itu, aku tuh sempat nanya sama bokap, tanya, "Pak, apakah dulu Papa punya cita-cita jadi pemain sepak bola?" Bokap gua jawabnya itu enggak punya. Oh, itu yang bikin gua lega. Karena kenapa yang bikin gua lega? Karena pada saat kalau bokap gua jawab iya, dulu Papa punya cita-cita jadi pengen jadi pemain sepak bola. Artinya kalau bokap gua jawab iya, berarti dia melimpahkan cita-citanya dia itu ke gua. Nah, sedangkan gua nggak bisa menggapai cita-cita yang apa bokap gua mau gitu. Dia aja nggak bisa, terus gue juga nggak bisa. Nah, makanya dia pas dia bilang enggak mau jadi cita-cita jadi pemain sepak bola, itu yang bikin gue lega, dan akhirnya gue bisa mau berkarya lagi dari si bola tersebut. Gitu, akhirnya memutuskan untuk jadi futsal gitu loh. Berarti ini maksudnya secara dari kecil itu Bang Bayu sama sekali nggak ada pengen cita-cita jadi pemain bola gitu ya? Maksudnya cuma ya hobi, suka gitu? Nah, awalnya tuh memang akunya pengen, tapi bukan cita-cita bokap ya. Karena kalau cita-cita orang tua nggak tersampaikan itu pasti bisa jadi disalurkan ke anaknya. Ya. Nah, kalau aku sendirinya tuh akunya pengen, tapi nggak sampai ke jadi pemain sepak bola yang gimana banget gitu loh. Karena patah tulang di kaki kiri ini. Akhirnya aku pindah haluan ke futsal, dan alhamdulillah dari futsal itu bisa ya setidaknya bikin orang tua bangga lah gitu, kurang lebih. Iya, jadi berarti dengan adanya accident gak menghentikan Bang Bayu untuk terus berkarya dengan bola gitu ya? Betul, Mince.
Oke. Bang, nih kalau boleh sharing nih, maksudnya kan kayaknya kan kalau futsal tuh sekedar hobi gitu ya, maksudnya kayak hobi main bola futsal gitu sama teman-teman rumah, teman-teman kantor gitu. Oke. Kalau bisa nggak sih kalau ngobrolnya kayak misalnya futsal tuh dijadiin karir gitu? Menurut Bang Nah, Bayu gimana? oke. Sekarang yang harus di-mindsetin dalam diri sendiri itu ketika kita udah suka sama futsal atau sampai cinta sama futsal, itu ada Mm-mm. beberapa yang harus mereka pikirin. Mereka tuh main futsal tuh untuk apa? Cuman buat Mm. sehat, cuman buat ketemu sama teman-teman, cuman buat hahaha hihi doang di lapangan, atau cuman buat ngumpul, atau cuman buat berprestasi. Nah, yang aku pengen tuh adik-adik tuh udah ngeluangin waktu, ngeluangin tenaga, ngeluangin biaya untuk main futsal itu Mm. diharap untuk berprestasi sih. Nah, sekarang itu beda dengan yang dulu-dulu waktu angkatan aku tuh ya futsalnya itu belum belum ketahuan nih jenjangnya itu seperti apa. Nih yang sekarang Mm. itu udah luar biasa banget. Kalian bisa diambil sama perusahaan, bisa Nah, diambil sama BUMN, bisa diambil sama yang lain, PNS mungkin. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih. Sekarang udah bagus lah, udah bagus banget yang futsal yang sekarang dengan media yang sekarang gitu. mm-mm. Berarti ada kemungkinan Gitu. nih di futsal itu bisa membangun karir gitu ya Bang ya? Oh betul banget, bisa membangun karir tergantung dengan pemain itu sendiri gitu Leo. Tergantung pemain itu sendiri yang Bang Bay harap dengan adik-adik yang ingin berprestasi sekarang untuk di futsal, terus konsisten, komitmen, kerja keras, kerja cerdas, itu semua harus dibangun dalam diri sendiri gitu loh. Sama dulu Bang Bay juga latihan itu nggak instan gitu loh, sampai ankle itu udah biasa, sampai maaf ya, misal sampai muntah-muntah di lapangan itu udah pernah lah gitu. Pernah Mm. sampai keringatnya tuh sampai parah banget, sampai sakit, sampai ini ya butuh pengorbanan, semuanya itu butuh pengorbanan. Mm. Nggak ada yang instan karena mie aja kan harus direbus dulu. Bener. Kalau dimakan langsung keras Bang ya. Betul. Bang Bay, kan kalau bahas Ya. karir nih biasanya nih kalau ya masih kalau anak-anak muda kayak masa sih gitu futsal bisa jadi karir emang dibayar berapa gitu. Itu ada gajinya Bang emang apa apa kayak gimana tuh secara teknisnya gitu. Oh itu beda-beda nih. Kalian mau di tahap mana main futsalnya tuh ada yang namanya suka orang yang suka main futsal tuh tarkam aja ada, Mm-mm. yang suka main di Liga Pro ada, yang suka di timnas tuh ada, yang suka cuma di kampus-kampus aja atau tarkam itu juga sering. Nah tarkam itu harganya sekian. Kalau untuk udah masuk ke Liga Pro tuh harganya lebih gede, apalagi udah masuk timnas tuh harganya bisa lebih gede. Nah ngambilnya jangan. Nah tadi aku balik lagi ke poin pertama tentang Mm-mm. instan itu gitu loh. Jadi jangan selalu mikirin soal uang karena kalian harus bangun dulu yang namanya link sama relasi gitu loh. Yang namanya link di sini bukan orang dalam ya, yang namanya untuk olahraga sport kayak gini Mm. itu kelihatan banget dia bisa apa enggaknya gitu. Maksudnya tuh kalau misalnya pakai orang dalam kan dia nggak bisa tuh berarti oh ini pakai orang dalam nih. Nah kalau misalnya di olahraga ini, olahraga semua olahraga mungkin ya dia bisa apa enggaknya itu harus dari diri dia sendiri gitu loh. Nggak bisa Mm. ngandelin orang dalam, walaupun kalau misalnya dekat sama pelatih kah, apa dekat sama siapa, manajer atau gimana, kalau dia nggak bisa ya nggak bisa. Dari intinya dia harus dari diri dia sendiri intinya. Mm. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk masalah gaji, nah sekarang gaji itu ya kalau di Liga Pro tuh udah alhamdulillah lah. Misalnya kalau dia udah punya pengalaman tuh Mm-mm. bisa 2 kali UMR lah. Aduh. Alhamdulillah. Tergantung, tapi balik lagi tergantung sama adik-adik semua harus bisa memanage uangnya itu dan juga harus berpikir jauh banget. Mm-mm. Misalnya adik-adik sekarang umurnya sekarang 18 tahun, taruhlah 20 tahun untuk berkarir di futsal. Ya. Nah, adik-adik harus udah bisa berpikir aku main futsal tuh 15 tahun lagi lah, berarti 35 tahun. Nah, selama 15 tahun itu berkarir di futsal, itu harus bisa memanage uang dengan bagus karena harus berpikir umur atlet itu nggak akan lama banget. Jadi kalau bisa selagi berkarir, nabung, bangun rumah, punya usaha, ketika udah nggak main futsal lagi, tapi nanti punya followers, nah itu bisa dimanfaatkan dengan baik nanti gitu untuk yang masa depannya yang lebih bagus, kurang lebih gitu. Oke, wah keren banget nih jawabannya Bang Bay bikin apa ya? Nyambung gitu. Semangat banget gitu Bang Bay. Nah, ngomong-ngomong semangat nih. Bang Bay tuh apa nih yang membuat Bang Bay sampai detik ini tuh semangat banget untuk ya udah deh kan Minje juga ngelihat nih ngasih tips and trick nih Bang Bay di video-videonya Bang Bay gitu. Apa nih Bang yang Oke, bikin Bang Bay sampai detik ini masih semangat di dunia futsal tagline gitu? tagline aku tuh semangatmu di kakiku. Wih. Jadi semangatnya itu dari
anak, dari istri, Mm-mm. dari keluarga. Semangat mereka juga buat saya juga ada di kakiku. Jadi Mm-mm. seberat apapun latihannya, sekeras apapun latihannya, kalau udah cinta sama olahraga yang dipilih, itu latihannya jadi nggak berasa gitu loh. Jadi tagline Bang Bay, semangatmu di kakiku. Jadi ada orang-orang tersayang lah. Jadi ya capek pasti, main futsal, berkarir di olahraga itu capek pasti banget capek. Mm. Tapi ya balik lagi, secinta apa kamu sama olahraga ini gitu. Tuh Kurang lebih guys, gitu. di underline tuh ya. Ketika sudah cinta, ketika sudah suka, geluti sedalam mungkin ya Bang ya berarti ya. Betul, karena kan kalau misalnya ibaratnya sekarang tuh kalian main futsal itu kan kerja juga ya, Mm-mm. kerja kan ada yang karena kerja itu ada dua, menurut Bang Bay itu ada beberapa bagian ya. Kerja karena memang kita cinta sama pekerjaan kita, Mm-mm. kerja karena kebutuhan. Nah itu beda lagi tuh. Gitu. Kalau kerja udah cinta sama kerjaan kita, setiap apapun kerjanya ya insya Allah bisa digas lah. Benar. Terus nih Bang, kalau sampai, maksudnya kayak, kalau ngobrol gitu, kalau misalnya Bang Bay latihan, maksudnya udah bisa teknik ini, teknik itu. Ini Bang Bay itu belajar sendiri kah, atau punya mentor juga, atau kayak gimana nih? Aku tipenya CR. Aku tipenya CR tuh Hmm. Cristiano Ronaldo, tipe yang terlatih, bukan bakat alam. Kalau Messi bakat alam tuh. Kalau si CR kerja keras. Jadi trik-trik yang aku pakai misalnya kayak di freestyle gitu nggak mungkin tuh aku coba di futsal tuh cuma 10 kali 20 kali, itu pasti ratusan kali pengulangan saat latihan. Jadi intinya gini deh, kalau misalnya aku udah puas nih sehari aku sekali latihan nih di luar Jakarta atau di Surabaya atau di Malang atau di Papua, di mana ada yang anak yang sehari 2 kali latihan. Nah, kita udah puas lagi nih sehari 2 kali latihan. Ada di luar sana, yang di luar daerah sana yang sehari 3 kali latihan. Logikanya, dengan aku yang latihan sehari sekali sama dengan 30 kali sebulan, dengan dia yang latihan sehari 3 kali sama dengan 90 kali latihan selama sebulan, pinteran mana? Pinteran yang 90 kali sebulan. Nah, Gitu, kurang lebih. jadi jangan capek-capek ya untuk latihan, terus aja gitu di gaspol. Karena untuk nyampai itu juga banyak sih beberapa faktor, antara kerja keras, kerja cerdas. Kerja keras apa sih? Ya latihan terus tiap hari udah pasti. Bangun pagi, disiplin, komitmen, konsisten. Kerja kerasnya apalagi pada saat kalian latihan misalnya jam 7, kalian datang tuh setengah 7. Nah, kerja cerdasnya apa sih Bang Bay? Pada saat kalian tahu latihan itu jam 7 pagi, kan nggak mungkin kalian tuh tidurnya jam 5 pagi, jam 4 pagi, nggak mungkin. Pada saat kalian tahu latihan itu jam 4 sore, kalian nggak mungkin kan makan nasi padang jam setengah 4, yang kenyang kayak gitu nggak mungkin. Karena itu ngeganggu jam kalian latihan. Latihan nggak maksimal, kurang lebih kerja keras sama kerja cerdasnya seperti itu. Dan banyak lagi sih sebenarnya. Kan kita nggak cukup nih ngomong cuma 20 menit nih, kita ngomong harus 2 hari nih. Oh, boleh. Nanti kita bikin part kali ya. Jadi 1 bulan full partnya Bang Bay semua tuh, part 1, part 2. Widih. Habis dari kemarin tuh banyak banget Bang Bay, kan kalau ini kan kita di segmen warga ini, wawasan seputar olahraga ini, udah sempat beberapa episode nih. Ada yang lari, ada yang kemarin pesepeda gitu. Banyak banget yang request, Minji coba dong yang lain gitu. Makanya kemarin cari, oh ternyata nongol nih. Ya kan langsung tuh bintang freestyle futsal, Bayu Simerah. Oke, udahlah, oke kita coba grebek pakai telepon. Ternyata available nih. Oke, seru banget ngobrol sama Bang Bay nih. Bang Bay, Iya dong. Apa? nyambung Bang. Nih, kalau misalkan dikasih kesempatan, misalkan Bang Bay tuh ngobrol gitu sama Bang Bay versi mini gitu, kira-kira mau nyampein apa Bang? Ke teman-teman semua Minje ya? Ke versi mininya Bang Bay, misalkan ketika waktu kecil, sekarang kan Bang Bay udah ngelewatin banyak hal, kira-kira ke masa kecilnya Bang Bay ini, Bang Bay mau nyampein apa nih? Tetap semangat kah atau apa gitu? Oke. Aku punya prinsip tuh nggak pernah menyesali apa yang pernah aku lakukan gitu loh. Paling untuk yang utama, pada saat aku kecil itu aku patah tulang, itu tidak aku sesali. Karena memang siapa tahu pada saat aku tuh waktu itu nggak patah tulang, aku nggak kenal sama futsal, aku jadi pemain hebat sepak bola.
mungkin main di luar negeri, terus aku nggak kenal sama keluargaku, aku nggak kenal sama istriku, sama anakku gitu. Jadi aku nggak pernah sesalin itu, karena itu emang proses berjalannya waktu dan memang takdir yang aku harus lakukan. Nah, untuk yang soalin masa kecil itu adalah setiap proses yang kita jalanin itu pasti ada impact yang nanti kita akan berikan. Jejak langkah kita menentukan arah kita selanjutnya. Jejak langkah. Jadi kita harus menunjukkan, memberikan jejak langkah yang bagus. Legacy kita di saat muda tuh harus bagus. Ketika kita ditanya, pemainnya siapa? Ini, oh bagus track recordnya. Jadi adik-adik semua, Bang Bay cuma bisa pesan latihan terus yang rajin, karena proses tuh pasti. Nggak bohongin hasil nantinya. Pasti kalian mungkin nggak tahu nih, latihan kalian tuh di kemarin tuh, aduh aku latihan buat apa ya? Buat kemana ya? Nanti suatu saat kamu akan tahu jawabannya pada saat kamu dulu latihan tuh untuk apa dan untuk siapa. Mungkin nggak langsung. Kalian harus bisa jalanin proses dengan bagus gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti tadi ada dua pesan tuh guys. Dari Bang Bay bilang semangat terus latihan buat adik-adik yang mungkin nanti dengar, dan setiap apa yang terjadi dalam hidup bukanlah penyesalan ya Bang ya, tapi sebuah tahap menuju sesuatu yang lebih bisa berimpact ke depannya tuh. Keren banget. Ya, jejak langkah menentukan arah selanjutnya. Benar. Aduh, keren banget itu. Nanti potongan di TikToknya aku ambil yang itu Bang ya. Nah, Bang Bay, ngobrolnya ini agak lompat sih. Kalau misalkan dari segi kan kalau olahraga gitu ya, di segi pakaian gitu, kira-kira yang nyaman tuh menurut Bang Bay itu yang seperti apa sih? Pakaian untuk main futsal or ya olahraga gitu. Pakaian untuk main futsal olahraga yang pasti dia pakaiannya kalau bisa enteng, yang nyerap keringat, terus juga yang kira-kira tuh dibuat nyaman sama pemain tersebut tuh ya, terutama kadang-kadang ada name setnya dia sih. Dia tuh pemain itu paling suka kalau ada name set namanya dia. Nanti entah itu mau dikasih ke penggemarnya atau dia mau jadi kenang-kenangan buat teman-temannya yang lain sih. Yang penting enteng, nyerap keringat, terus juga bagus desainnya. Terutama desain juga. Desain itu bagus. Oke. Nah, ini sebenarnya ngetes. Bang Bay selama ini berkecimpung di dunia olahraga atau futsal ini pernah nggak denger kata 3J? 3J? Ya. Gak apa-apa, jawab jujur. Aku sih belum kenal. Belum kenal nih sama 3J Sportswear? Belum sih, belum kenal sih. Oke, nanti aku coba kasih satu kali ya buat Bang Bay ya, nanti biar mungkin Bang Bay ngerasain gitu 3J Sportswear seperti apa, bajunya, dry fitnya seperti apa, boleh nggak? Boleh dong. Siap, nanti aku kirim satu buat Bang Bay. Buat closing question nih Bang, setelah dari tadi kita ngobrol kan udah banyak banget nih obrolannya, walaupun singkat gitu ya. Banyak banget inspirasi dan motivasi dari Bang Bay buat kita semua. Kalau Bang Bay sendiri nih, plan ke depannya akan apa? Dengan berjalannya waktu dan teknologi harus bisa mikirin jauh ke depan. Jadi jangan sampai kita kekejar dengan usia. Dan kita harus ngikutin dengan tren-tren yang ada sekarang. Itu dulu juga aku, pada saat aku ditawarin sama TikTok Indonesia, aku agak nyesal juga ketika itu aku nolak gitu. Tapi ternyata di platform itu banyak yang edukasi, tips and tricks, terus juga banyak jualan-jualan, gak cuman dulu ya, maaf ya, cuman joget-joget gitu doang gitu. Nah, sekarang harus benar-benar ngejar teknologi itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Karena tidak ada orang yang bodoh, tidak ada. Yang ada tuh orang yang gak mau berusaha. Untuk kedepannya sih seperti itu sih kurang lebih. Pesan Mbak itu, impossible is nothing. Just do it. Mulai aja dulu. Iya. Impossible is nothing. Just do it. Mulai aja dulu. Noted, Bang Bay. Siap. Bang Bay, thank you banget nih udah mau digerebek telepon sama Minje dan teman-teman 3J yang mau dengar. Dari sisi olahraga lain ya, ini ada futsal gitu, Bang Bay ngewakilin secara pembicaraan.
Mungkin next time kalau misalkan ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi kali Bang ya, seru banget nih. Mungkin kita nanti point of Iya view-nya dong, beda-beda. ajak teman-teman Minje deh untuk main di bola bareng juga. Siap. Oke, nanti kita obrol-obrol kali ya, siapa tahu bisa bikin acara bareng Bang. Iya dong, sponsorin juga dong. Aparel lain udah sponsorin semua tuh. Siap. Noted. Abis ini kita bikin acara bareng. Minje X Bola bareng. bola bareng atau Bayu Simera ya. Oke. Oke. Bang Bay, thank you banget nih. Udah sekali lagi thank you banget. Kita sampein ya, Minje sampein. Have a good day dan see you around Bang Bay. See you. Yo.